Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rifai dari kelas 5B dengan NPM 23 10 63 11 465. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Prediksi Pola Pembelian Konsumen pada e-commerce menggunakan algoritma machine learning. Pada presentasi kali ini, terdapat 3 hal yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan berisi yang pertama adalah latar belakang. Transformasi digital telah membawa pertumbuhan pesat di sektor e-commerce, memengaruhi cara konsumen melakukan transaksi dan mengubah pola perbelanjaan menjadi lebih dinamis. Peningkatan transaksi e-commerce di Indonesia dipengaruhi oleh faktor seperti penetrasi internet yang tinggi, penggunaan perangkat mobile, dan perubahan gaya hidup masyarakat. Perilaku konsumen yang dinamis menjadi tantangan bagi perusahaan e-commerce untuk memberikan rekomendasi produk yang tepat guna meningkatkan kepuasan pelanggan. Perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengolah data transaksi e-commerce yang kompleks menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memprediksi pola pembelian konsumen. Lalu yang kedua adalah pemilihan algoritma machine learning yang sesuai untuk memaksimalkan akurasi prediksi perilaku belanja konsumen. Lalu yang ketiga ada evaluasi performa model prediksi dalam mendukung perencanaan strategis dan operasional perusahaan e-commerce. Lalu berikutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama adalah membangun model algoritma machine learning berbasis data historis untuk memahami dan memprediksi preferensi pembelian konsumen. Lalu yang kedua ada mengukur performa algoritma berdasarkan indikator seperti akurasi dan F1 score guna menilai kualitas prediksi yang dihasilkan. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi pola belanja seperti kategori produk yang sering dibeli atau waktu favorit berbelanja. Manfaat. Yang pertama, memberikan gambaran jelas tentang bagaimana machine learning dapat diterapkan untuk menganalisis dan meningkatkan pola transaksi pada platform e-commerce. Lalu yang kedua, ada melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan metode analisis big data dan machine learning untuk kebutuhan praktis dunia kerja. Lalu yang ketiga, ada mendukung perusahaan e-commerce dalam menyusun strategi berbasis data untuk mendongkrak efisiensi operasional dan pengalaman pengguna. Lalu berikutnya ada tinjauan pustaka. E-commerce dan perilaku konsumen. Pertumbuhan e-commerce di Indonesia. E-commerce di Indonesia mengalami perkembangan pesat didukung oleh penetrasi internet yang luas dan tingginya penggunaan perangkat mobile mengubah pola belanja masyarakat secara signifikan. Yang kedua ada dinamika perilaku konsumen. Perilaku konsumen bersifat kompleks dan berubah-ubah, dipengaruhi oleh tren, promosi, kondisi ekonomi, dan kebutuhan individu yang menuntut analisis berbasis data untuk memahami preferensi mereka. Lalu yang ketiga ada pentingnya pemahaman perilaku konsumen. Strategi pemasaran yang efektif hanya dapat dirancang dengan memahami pola dan preferensi konsumen yang mendukung retensi pelanggan dan peningkatan loyalitas. Analisis pola pembelian konsumen. Yang pertama ada identifikasi pola belanja. Analisis pola pembelian dapat menemukan hubungan antara produk yang sering dibeli bersama, membantu perencanaan promosi dan pengelolaan inventaris. Lalu yang kedua ada pendekatan data mining. Data besar e-commerce diolah menggunakan metode seperti a priori untuk mengungkap keterkaitan antar produk serta pola preferensi dalam transaksi. Lalu yang ketiga ada aplikasi untuk data-driven marketing. Hasil analisis pola pembelian memungkinkan perusahaan merancang strategi pemasaran berbasis data untuk meningkatkan relevansi produk dan layanan. Penerapan machine learning dalam prediksi perilaku konsumen. Yang pertama ada analisis big data dengan machine learning. Algoritma machine learning seperti decision tree atau neural network digunakan untuk mengidentifikasi pola pembelian konsumen secara lebih akurat. Lalu yang kedua ada keuntungan analitik prediktif. Dengan machine learning, perusahaan mampu memprediksi preferensi konsumen dan produk yang akan dibeli berdasarkan histori interaksi konsumen. Lalu yang ketiga ada aplikasi praktis. Machine learning mendukung pengembangan sistem rekomendasi segmentasi pelanggan serta personalisasi pengalaman belanja bagi konsumen.
Algoritma data mining untuk prediksi pola pembelian. Yang pertama ada a priori untuk asosiasi produk. Algoritma ini mengenali hubungan antar produk berdasarkan tingkat kemunculan produk yang sering dibeli secara bersamaan. Lalu yang kedua ada FP-Grout untuk efisiensi analisis. FP-Grout memperbaiki kekurangan a priori dengan mempercepat proses identifikasi pola tanpa menghasilkan kandidat item set. Lalu yang ketiga ada naive Bayes untuk klasifikasi. Berfungsi untuk memprediksi keputusan konsumen berdasarkan probabilitas atribut tertentu, seperti kategori produk atau waktu pembelian. Pentingnya prediksi pola pembelian bagi bisnis digital. Yang pertama ada optimalisasi strategi bisnis. Prediksi pola pembelian membantu menyusun strategi personalisasi iklan, sistem rekomendasi produk, dan pengelolaan logistik yang efisien. Lalu yang kedua ada peningkatan pengalaman pelanggan. Penggunaan algoritma prediktif memungkinkan personalisasi lebih baik yang meningkatkan kepuasan konsumen. Lalu yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Teknologi prediksi pola konsumsi memperkuat daya saing perusahaan dengan memberikan layanan berbasis data yang relevan dengan kebutuhan pasar. Berikutnya ada metodologi penelitian. Pertama ada kerangka berpikir. Berikut terlampir gambar flowchart yang dimana dimulai dari lalu selanjutnya menentukan topik dan rumusan masalah, perancangan metodologi penelitian, pengumpulan data dan studi dataset, penerapan algoritma machine learning, analisis data dan interpretasi hasil, menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi, lalu selanjutnya penyusunan laporan akhir, dan yang terakhir adalah selesai. Berikut penjelasan mengenai kerangka berpikir. Yang pertama, menganalisis pola perilaku konsumen e-commerce untuk memahami kecenderungan belanja sesuai data historis. Tahap ini dimulai dengan memahami kebutuhan strategis dan permasalahan utama yang akan diselesaikan. Lalu yang kedua, merincikan langkah penelitian dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, hingga implementasi algoritma machine learning untuk mendukung penyusunan model prediksi. Lalu yang ketiga, menyusun alur penelitian seperti pengumpulan data transaksi, pre-processing, seleksi model, algoritma, evaluasi kinerja model, interpretasi hasil, serta penyusunan rekomendasi berbasis data. Parameter penelitian. Yang pertama ada parameter input. Data pengguna e-commerce termasuk kategori produk yang sering dicari, jumlah transaksi dan durasi kunjungan ke aplikasi atau situs. Data ini menjadi dasar dalam membangun model machine learning. Yang kedua ada parameter output. Hasil prediksi berupa klasifikasi keputusan konsumen, misalnya kategori, melakukan pembelian, atau tidak melakukan pembelian. Data ini dapat membantu memahami faktor relevan dalam keputusan konsumen. Lalu yang ketiga ada parameter evaluasi. Menggunakan akurasi, precision, recall, dan F1 score sebagai metrik utama dalam menilai kinerja model prediksi, yang mana bertujuan untuk memastikan model bekerja secara efektif dalam berbagai skenario. Berikutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan dataset perilaku konsumen dari sumber terbuka seperti Kaggle yang mencakup informasi belanja seperti riwayat pembelian, kategori produk yang sering dikunjungi, dan respons terhadap promosi. Lalu yang kedua, menggabungkan data utama dengan survei tambahan untuk memberikan konteks lokal seperti kebiasaan belanja konsumen di Indonesia demi meningkatkan kualitas penelitian. Lalu yang ketiga, melakukan seleksi dataset dan validasi kualitas data agar informasi relevan dan siap untuk diproses analisis lebih lanjut. Berikut ada teknik pengolahan data. Yang pertama ada data cleaning. Menghapus anomali data seperti nilai kosong atau ganda untuk menjaga keakuratan informasi yang dimasukkan ke dalam model. Yang kedua ada feature encoding. Mengonversi data kategorikal menjadi numerik menggunakan teknik seperti one-hot encoding untuk mempermudah proses machine learning. Yang ketiga ada normalisasi. Menyelaraskan skala data agar tidak ada fitur yang mendominasi hasil model. Hal ini meningkatkan kinerja algoritma selama pelatihan. Lalu yang terakhir ada split dataset, membagi data menjadi bagian training dan testing agar evaluasi model akurat dan objektif, umumnya menggunakan rasio 80% dan 20%.
Tahapan alur penelitian. Yang pertama ada studi literatur. Mengkaji penelitian terdahulu terkait algoritma dan penerapan machine learning dalam memprediksi perilaku konsumen e-commerce. Lalu yang kedua ada pengumpulan data. Mengumpulkan dataset primer dari platform dataset dan data tambahan melalui survei untuk menjelaskan konteks perilaku konsumen. Lalu yang ketiga ada pemrosesan data. Melakukan pre-processing meliputi pembersihan, transformasi, dan seleksi fitur menggunakan prosedur sistematis. Lalu berikutnya ada pelatihan model. Menerapkan algoritma machine learning seperti random forest, decision tree, dan logistic regression untuk melatih model prediktif. Lalu yang selanjutnya ada analisis hasil. Mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik seperti akurasi, precision, dan recall untuk menentukan algoritma terbaik. Berikutnya ada kesimpulan dan rekomendasi. Menyusun kesimpulan penelitian, memberikan rekomendasi bisnis berbasis data untuk platform e-commerce, serta menghasilkan model prediksi siap pakai. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.